Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Kali ini kita akan belajar materi peredaran darah manusia, organ peredaran darah dan fungsinya. Apa itu peredaran darah? Apa itu peredaran darah? Peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Kemudian untuk apa? Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Kemudian ada dua macam peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil prosesnya mulai dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri, masuk ke jantung kembali. Kemudian peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar ini ke seluruh tubuh, mulai dari bilik kiri, kemudian masuk arteri besar atau yang biasa disebut aorta, kemudian masuk arteri, masuk lagi ke serambi kanan, kemudian melalui vena disalurkan ke seluruh tubuh. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Organ jantung ini fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kalian kalau mau mengetahui sebesar apa jantung kalian, maka kepalkan tangan. Nah, sebesar itulah jantung yang kalian miliki. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Jadi ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Selanjutnya, organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler.
Nah, pembuluh kapiler ini sangat halus dan berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain itu dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Wah, panjang juga ternyata ya. Kita lanjut untuk organ yang ketiga, yaitu paru-paru. Nah, fungsinya adalah menyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting loh dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan digantikan dengan oksigen melalui proses pernafasan. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang proses pernafasan ya. Kemudian paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Di kantong udara itu dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Begitulah organ yang berperan dalam peredaran darah manusia. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.